Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pada saat ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, kita akan mengadakan ibadah Minggu secara online di GKI Badak, maupun juga ada yang live streaming di rumah mereka masing-masing. Dan untuk itu, sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan warta lisan Minggu 15 Agustus 2021 sebagai berikut. Selamat datang bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara terkasih di ibadah Minggu online GKI Badak Minggu 15 Agustus 2021. Pelaksanaan ibadah Minggu akan terus dilaksanakan secara online via Zoom meeting pukul 8 WIB selama PPKM. Pembagian susu ditunda sampai pertengahan Agustus 2021. Pembinaan pelayan ditunda sampai akhir Agustus 2021. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja, yaitu A. PCA atas nama Ridwan Setiawan, nomor rekening 352054 kali 94. Saya ulangi, nomor rekening 352054 kali 94. Jemaat yang memberikan persembahan secara transfer diminta untuk mengirimkan foto bukti transfer pada Penetua Ridwan Setiawan ataupun Penetua Muriani Sembiring dengan nomor HP 0813 8273 8828. Persembahan dapat diserahkan langsung ke gereja di jam kantor Selasa sampai dengan Minggu pukul 9 sampai 13 WIB selama PPKM. Dapat juga diserahkan kepada penetua wilayah masing-masing. Wilayah 1 kepada Penetua Krismas Tinoveh 0858 6004 2905. Wilayah 2 Penetua Ridwan Setiawan 0813 5 3 kali 4979. Wilayah 3 Penetua Julius K. Sebayang 0815 7332 1703. Wilayah 4 Penetua Aselina Manurung 0858 6312 8617. Bagi para peserta iuran kedukaan kasih besar dapat membayarkan iuran secara transfer ke rekening iuran kedukaan kasih besar Bank Mandiri nomor rekening 182 00 042 9098 7 atas nama Penetua Krismas Tinoveh atau diserahkan secara langsung kepada Ibu Sarah Kandi, yaitu pengurus iuran kedukaan. Demikian warta lisan hari ini. Selamat beribadah. Baiklah, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan melakukan prosesi. Yang pertama adalah kita akan menaikkan Hitung Jemaat 19 ayat 1 sampai 3. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Aku kasihi, kau junjunganku bahagia.
sawah ladang, sungguh enak rasanya. Yang budi indah dengan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang menyala. Jauh lebih indah Yesus Tuhanku di surga dan di dunia. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Di hari Minggu ini, hari ini kita semua akan merenungkan sebuah tema, yakni makanan dan minuman sejati. Sebagai kata pembuka kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi." Kita memuji Tuhan dari nyanyian umat, Kidung Jemaat 31B ayat 1, 3, dan 5, "Mungkinkah aku pun serta." Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahnya. Aku lapang kasih sayang
Bapak Ibu, kita akan memasuki pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil dan mengampuni dosa kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang kepada Tuhan seraya mengaku dosa kesalahan padanya sambil memohon belas kasih dan pengampunan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, seringkali dalam hidup kami mudah goyah di tengah masalah. Terkadang kami mudah lelah karena kami melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami lebih bersyukur melatih diri kami untuk beribadah dan meningkatkan kualitas hidup kami untuk memahami maksud Tuhan yang indah. Sehingga dalam menjalani hidup sehari-hari kami bahagia. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian pengakuan dosa PKJ 43 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki berita anugerah dari Tuhan. Sambutlah anugerah Tuhan dalam firman-Nya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai. Kita selanjutnya akan memuji Tuhan dengan PKJ 277 ayat 1 sampai dengan 3, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia
karunia bernubuat. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita siapkan hati kita menuju pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini yang begitu indah, kami kembali lagi duduk di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama kembali menerima pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan di hari ini, kami betul-betul mendapatkan pesan dan kabar sukacita itu, sehingga untuk melangkah ke depan nanti, kami dapat memiliki bekal, kami dapat memiliki panduan, sehingga kami memiliki jalan yang terang, yang diterangi oleh sinar firman Tuhan sendiri. Layakkanlah juga hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, supaya keterbatasannya tidak membatasi firman Tuhan yang disampaikan ke tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Lembaga Alkitab memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak, sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal, budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan kita diambil dari Mazmur 34 ayat 10 sampai 15. Saya ulangi. Mazmur 34 ayat 10 sampai 15. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Bacaan kedua kita terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur dengan senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memperhatikan pembacaan Injil yang pada hari ini akan kita baca dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, khususnya yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu semuanya. Saya harap kita semua berada dalam kesehatan yang baik ya, baik itu kita maupun keluarga kita sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan merenungkan sebuah tema yakni makan dan minuman sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu kali saya pernah melihat gambar karikatur. Karikatur itu biasanya kan kalau dipakai itu untuk menyitir atau menyindir kenyataan hidup yang terjadi. Nah, di dalam gambar karikatur ini ada sebuah gereja yang tengah mengadakan rekrutmen pelayan-pelayan baru. Tampillah di gambar itu panitia-panitia dengan stand, lalu ada judulnya gitu ya, stand apa sih ini gitu. Lalu di tulisan stand ini dikatakan seperti ini. Kami mencari para pelayan Tuhan yang berbakat dan revolusioner untuk membuat gereja ini menjadi sama saja seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gambar ini sebetulnya adalah sebuah ironi gitu ya. Sebuah pernyataan yang terbalik, ngapain capek-capek nyari pelayan baru, terus harus yang berbakat, harus yang revolusioner, harus yang pemikirannya maju, hanya untuk membuat gerejanya sama seperti hari ini. Ngapain?
Lebih baik kita ambil saja pelayan-pelayan yang sudah lama melayani, yang mungkin pada saat itu tengah beristirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya karikatur ini tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Tidak ada yang akan pasang stand ngomongnya begitu, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat dan merenungkan apakah gereja bisa melakukan hal yang demikian di dalam kehidupan nyata? Bisa. Kita semua bisa berdiskusi tentang panjang lebar gereja ini, misalnya GKI Cibadak ini, mau dibawa kemana sih? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan itu bisa menjadi impian yang baik, impian yang begitu hebat. Tetapi ketika kita tengok rutinitasnya, ketika kita tengok apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah ada yang menunjukkan sebuah perubahan? Saya pernah mengingat sebuah quotes, kita tidak bisa membuat perubahan dengan melakukan sesuatu yang sama dan berharap hasilnya berbeda. Tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ketika kita melihat sebetulnya bukan gereja saja yang bisa berbuat demikian, yang bisa jatuh dalam kesalahan tersebut. Tetapi kita masing-masing di dalam kehidupan pribadi kita pun kita bisa seperti itu. Ketika kita mungkin bermimpi, kita bisa memiliki mimpi yang bagus. Ketika kita melihat misalnya, kalau dulu tuh saya ingat tuh Mario Teguh gitu ya, yang motivasi gitu, oh iya nih bener nih gitu kan, mengubah hidup nih gitu. Tetapi kita bisa saja sebetulnya hanya ingin sesuatu yang sama. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena yang sama itu enak. Yang sama itu tidak perlu usaha. Kita sudah tahu, sudah autopilot. Bangun jam sekian, habis bangun ngapain, habis itu berangkat, di kantor ngapain aja, pulang, hanya begitu. Tetapi perubahan begitu banyak sekali hal yang perlu kita atur lagi. Terutama juga tenaga kita, terutama juga semangat kita, motivasi kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita hari ini melihat cerita Injil, sebetulnya Injil pada minggu-minggu ini mirip-mirip lah, menggambarkan mentalitas yang seperti itu. Orang Israel mencari Mesias. Mereka tahu Mesias itu gelarnya adalah pembebas, pemimpin yang diurapi. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam 3 minggu ini kita sudah merenungkan kisah yang sama. Apakah itu berarti yang bikin tema nggak tahu lagi tema apa yang mau dimasukin? Enggak ya. Lalu apa yang bisa kita lihat perbedaannya dari minggu 1, 2, 3? Mari kita flashback sedikit Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang lalu ketika kita memulai kisah tentang roti yang menghidupkan, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Tetapi apa yang diminta oleh orang banyak? Mereka hanya minta roti yang beneran. Roti yang bisa bikin kenyang perut. Bukan roti yang menjamin kehidupan kekal. Di sini kita bisa melihat adanya kesenjangan Bapak Ibu Saudara, ada gap yang ditawarkan Tuhan sama yang diminta oleh orang banyak. Orang banyak lebih suka minta yang konkret. Yang nanti, yang sifatnya kekal, nggak usah dulu dipikirin. Itulah minggu pertama. Minggu kemarin Bapak Ibu Saudara, kita masih juga berlanjut tentang roti kehidupan ini. Di situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya orang yang menerima roti kehidupan itu menerima kehidupan yang kekal. Lalu orang banyak ini menyoroti Bapakku itu, kalimat Bapakku. Karena mereka merasa, mereka kenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anaknya Yusuf, anaknya Maria. Gak mungkin Yusuf ujuk-ujuk ngajarin begitu ke Yesus. Masa si Yusuf ngajarin begitu, hidup kekal kumaha gitu kan. Adanya kesenjangan lagi? Ya. Orang banyak tidak tahu atau cuma merasa tahu siapa Tuhan Yesus. Padahal mereka tidak tahu sama sekali. Siapa sih yang betul-betul menjadi Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus? Yakni Bapa di sorga. 2 kali mereka gagal. Bagaimana dengan minggu ini?
Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus semakin menekankan pentingnya untuk menerima dirinya dalam rupa daging dan darah. Yang ada di pikiran mereka satu, kita ini makan hewan aja ada yang haram, sama ada yang halal. Lah ini disuruh makan daging darah manusia. Makanya mereka kemudian berseteru, bukan? Kalau kita lihat dalam Injil, mereka berkelahi, ini gimana sih Tuhan Yesus ini ngajarin apa sih gitu kan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat adanya gap. Yang dimaksud Tuhan pastinya tidak mungkin harafiah begitu. Tetapi bagi mereka, ini adalah persoalan yang penting. Persoalan yang membuat mereka gusar. Sehingga Tuhan Yesus bisa saja mereka anggap nih, udah nggak bener nih kayaknya si Yesus nih. Apakah cuma terjadi di orang Israel waktu Tuhan Yesus saja? Tidak. Jemaat-jemaat pertama, orang-orang Kristen waktu dulu, Bapak Ibu Saudara, memiliki tuduhan yang sama. Orang-orang yang bukan Kristen menuduh orang Kristen itu kalau ibadah, udah di rumah, kan dulu kan di rumah-rumah ya Bapak Ibu Saudara ya. Sudah di rumah, orangnya sedikit, kumpul, kunci pintu, ini pasti makan bayi. Kok bisa? Ya karena itu tadi. Kan sudah dibilang kan, barang siapa yang tidak memakan daging dan meminum darah anak manusia. Jadi dipikirnya anak manusia, bayi ini pasti. Padahal maksudnya adalah Tuhan Yesus. Dan memakan serta meminum daging dan darah Tuhan Yesus, itu berarti secara simbol adalah menerima pengorbanannya. Memang kita peringati dalam perjamuan kudus. Tetapi yang dimaksud adalah untuk menerima tubuh yang sudah Tuhan korbankan, terluka. Darah yang sudah Tuhan korbankan tercurah di kayu salib untuk menebus kita semua. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terlihat bukan bahwa sepertinya Tuhan Yesus dalam 3 minggu ini tidak berhasil penginjilannya. Jadi Tuhan Yesus pun kalau khotbah belum tentu yang dengar paham. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau suatu kali dengar saya khotbah nggak paham, ya wajar dikit lah ya kan? Sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat, ketika Tuhan Yesus berusaha memperkenalkan dirinya pada orang banyak, kok kayaknya sia-sia ya? Tuhan Yesus ini melakukan pekerjaan yang sia-sia, udah tahu mereka nggak paham, masih berbicara dengan hal-hal yang seperti ini nih. Tinggi kata-katanya. Bahkan murid-murid Tuhan tuh pernah menegur Tuhan. Tuhan tuh maksudnya mau ngomong apa sih? Jangan berbicara dengan perumpamaan. Tuhan pernah ditegur seperti itu oleh para murid. Para murid pun belum tentu paham. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan tetap mengabarkan kepada orang-orang yang tidak paham ini? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah tugas seorang Mesias. Itulah tugas Tuhan Yesus, bukan hanya berkorban tetapi tidak ada beritanya. Tetapi Tuhan beritakan dulu, sehingga ketika nanti Tuhan berkorban, semuanya paham. Oh, itu yang dimaksud tadi. Inilah yang dimaksud tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang dikorbankan untuk kita terima. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Injil Yohanes sendiri sebetulnya di pasal 12, sudah mencatat kenapa sih orang Israel itu tidak dapat percaya. Saya akan bacakan di ayat 37 dan 38. Dikatakan seperti ini. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi sudah ada dulu perkataan Nabi Yesaya tentang ini. Tuhan sia-sia mengabarkan berita ini kepada manusia. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mau menerima. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah alasannya bangsa Israel tidak mengerti. Bahkan di bagian yang lain Tuhan juga pernah mengatakan, ya itulah mereka itu dinyanyikan lagu senang, tidak menari, dinyanyikan lagu sedih, tidak menangis. Mereka tidak merespon dengan benar apa yang sedang dinyatakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dari itu kita bisa melihat Tuhan Yesus ketika memberitakan kabar sukacita bukan karena yang dia lihat, yang dia nilai ini orang-orang yang memang bisa diajak ngomong. Oh ini nih, pas nih kayaknya nih. Kan kita begitu ya, kalau kita lihat manusia yang lain gitu ya, kita sesama. Yang menginjil kepada orang-orang kan pasti lihat-lihat dulu. Bakal ditentang gak nih kan, bakal diusir enggak? Oh enggak nih kayaknya nih, paham nih, masuk gitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Karena itulah tugasnya. Kalau dia tidak melakukan itu, justru Tuhan Yesus tidak melakukan tugasnya. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kitab Amsal yang tadi. Amsal pun juga sebetulnya nada-nadanya mirip ya, kalau kita lihat ya. Di Amsal tadi dikatakan ada hikmat. Hikmat itu digambarkan seperti manusia Bapak Ibu Saudara. Udah diriin tenda, potong daging gitu ya, udah dimasak. Lalu dia undang orang-orang gitu untuk ikut perjamuannya. Marilah yang tidak berpengetahuan, yang tidak berpengalaman, datanglah kepadaku. Supaya orang-orang ini menikmati hikmat gitu ya, bisa memiliki kebijaksanaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Amsal yang sama dikatakan ada sebuah peringatan, jangan sekali-kali menegur orang yang bebal. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengira bahwa kata bebal itu lebih halus daripada bodoh. Padahal tidak. Kata bodoh itu hanya sekedar nggak tahu. Kalau bebal itu nggak mau tahu. Jadi orang bijaksana bisa dong jadi bodoh? Bisa. Karena kan orang bijaksana nggak tahu semua. Tetapi orang bijaksana ketika ditegur, seperti kata Amsal, maka dia akan berpengertian. Maka dia akan menjadi tambah bijaksana. Tapi kalau orang bebal yang ditegur, siap-siap gitu ya. Debat kita, debat kusir lagi. Karena orang bebal, Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya sekedar tidak tahu, dia tidak akan mau tahu apa yang kita berikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebetulnya Tuhan Yesus pernah mengatakan hal yang sama dalam Matius 9 ayat 17. Anggur yang baru tidak bisa disimpan di dalam kantong yang lama. Karena anggur yang baru itu akan merusakkan si kantong yang lama ini. Ini adalah simbol Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan kepada misalnya Pak Iman begitu, Pak Iman, tolong dong khotbahin anak saya nih. Biar anak saya ini ngerti, jangan ngelawan wae isinya. Di ayat 9 di pasal 9 ayat 17 Matius tadi sebetulnya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika orang menerima kabar, orang menerima teguran, orang itu harus sudah punya hati yang berubah dulu. Baru bisa pesan itu masuk. Sehingga salahlah ketika orang harus dikhotbahin dulu baru berubah. Karena orang yang tidak mau berubah, orang yang bebal hatinya mau dikhotbahin berapa jam, berapa episode gitu ya. Ini mau dijadiin 10 khotbah pun, dirinci gitu ya. Bahasa aslinya begini, ini bahasa Indonesianya, wah, nggak akan paham. Karena apa? Bukannya tidak bisa, tetapi tidak mau. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi peringatan kita semua. Bahwa ketika kita menghadapi kabar ada makanan dan minuman yang sejati, apa respon yang harusnya kita miliki sebagai umat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tadi kita lihat ya, ada di Efesus, kita diberikan nasihat oleh Rasul Paulus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus pun sudah mengatakan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah jahat, isinya tuh tiap hari kejahatan mulu. Hal-hal yang tidak enak untuk dipandang, apalagi dipandang oleh Tuhan. Maka dari itu kita dinasihatkan, jangan seperti orang bebal. Supaya kita bangun dari kenyataan ritme hidup yang begitu-begitu terus. Supaya kita pun juga Bapak Ibu Saudara tidak seperti orang Israel yang mengharapkan Mesias datang hanya supaya kehidupan kita lebih mudah. Mari kita cek Bapak Ibu Saudara, betul nggak sih?
Kita itu mengharapkan Mesias karena memang ingin selamat atau hanya karena ingin mudah hidupnya. Seringkali kita bisa jatuh kepada yang mudah hidupnya. Kalau sakit berdoa kepada Tuhan sembuh, kan mudah. Nggak perlu ngantri BPJS, nggak perlu bayar tiap bulan preminya, nggak perlu nebus obat, ya kan? Doa, sembuh. Kalau ada pergumulan, doa aja nanti tiba-tiba Tuhan kasih utusan, ya kan? Nggak perlu lagi kita sibuk berusaha. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini seperti apa ya? Seperti alat yang bermanfaat gitu, alat serba ada, kayak Doraemon jadinya gitu ya. Semuanya ada solusinya. Tinggal masukin tangan ke kantong ajaib. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel. Seperti itu mentalitasnya. Pergi ke Tuhan karena sakit, pengen sembuh. Pergi ke Tuhan, lapar, pengen kenyang, ya gitu terus. Tetapi mereka tidak pernah bisa melihat apa yang sebetulnya mau dibagikan oleh Tuhan, yakni hikmat dan jaminan hidup kekal. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, seperti kata Amsal yang sudah menyajikan, baik itu daging, anggur, pilihan, supaya kita semua ini diajak menikmati hikmat bersama-sama. Sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita memiliki kebijaksanaan. Dan seperti kata Tuhan, daging dan darahnya sudah dikorbankan. Menjadi perjamuan yang kudus, korban yang sejati. Maukah kita bersama-sama menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan kabar sukacita yang Ia kabarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menanti kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita satukan hati kita menghadap kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur, sekaligus kami juga menyesali apa yang sudah menjadi pola pikir kami, apa yang sudah menjadi cara hidup kami selama ini. Kami seringkali dapat dengan mudah melihat Tuhan sebagai pemuas kebutuhan kami. Tetapi kami tidak pernah betul-betul menanggapi kabar sukacita dan kabar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami pun menjadi umat yang tidak tahu apakah yang Tuhan tunjukkan. Jalan mana yang Tuhan tuntun supaya kami dapat berjalan di dalam jalan yang sudah Engkau berikan. Maka dari itu ya Tuhan, Tuhan ajarkanlah kami supaya kami memiliki hati yang mau untuk diubahkan, hati yang terbuka, sehingga kami pun juga dapat berubah sedikit demi sedikit. Setiap hari kami pun mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami terus berdoa untuk masa PPKM yang terus berlangsung ya Tuhan, dari sejak sebulan lalu. Tuhan berikanlah kami semua kesadaran diri
untuk bersama-sama menjaga, baik itu diri kami, keluarga kami, maupun lingkungan sekitar kami. Sehingga masa PPKM ini betul-betul menjadi masa di mana jumlah penderita COVID-19 dapat berangsur-angsur bisa berkurang. Dan banyak orang yang juga diselamatkan. Semakin sedikit turun korban jiwa. Dan biarlah Tuhan sendiri juga yang akan menyertai para pemimpin bangsa kami, juga para tenaga medis yang bekerja sama terus-menerus demi tertanggulanginya pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, pada hari ini untuk seluruh gereja yang masih terus melayani Tuhan, yang terus setia dengan panggilan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan sendiri juga yang akan lindungi, baik itu para pendeta, para penatua, para aktivis, dimanapun tempat, sehingga mereka pun di dalam melayani ada perlindungan dari Tuhan, sehingga mereka pun dijagai kesehatannya, dijagai iman dan motivasi mereka di dalam melayani. Begitu pula dengan jemaat kami GKI Cibadak ya Tuhan, untuk pendeta kami, Pendeta Iman Sugio Ibrahim beserta dengan keluarga, untuk para penatua, untuk para aktivis juga dengan keluarga masing-masing. Tuhan jagailah kami, karena kami juga adalah manusia yang lemah, yang mudah sekali jatuh ya Tuhan, yang mudah sekali patah semangat, dan itulah yang kami minta supaya Engkau tuntun kami terus, supaya Engkau tuntun kami di dalam panggilan dan pelayanan-Mu, supaya kami dapat terus melihat ada visi, ada misi dari Tuhan, dan itulah yang membuat kami terus menyala-nyala di dalam pelayanan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan warga jemaat dan simpatisan GKI Cibadak. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan untuk Opa dan Oma kami, untuk Oma Waro, untuk Opung Tambunan, dan juga untuk Opa Oma kami yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang akan rawat jemaat kami ini yang sudah lanjut usia, sehingga mereka pun di dalam kelemahan fisik ada sebuah iman yang semakin bertambah. Meskipun mereka sekarang tidak bisa sekuat dulu, tetapi Tuhan kuatkan lebih lagi iman dan sukacita mereka. Dan ketika kami juga mendengar ada yang berduka cita di antara kami, keluarga besar Bapak Suci Setia Priyana, Tuhan yang hiburkan mereka ya Tuhan, yang melawat mereka, dan pakailah kami semua, rekan-rekan dan keluarga besar GKI Cibadak, untuk menjadi sumber penghiburan dan kekuatan, supaya mereka dapat terus menjalani hidup dan terus melihat adanya Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Pun juga ya Tuhan, ketika kami semua masing-masing memiliki banyak pergumulan, baik itu pun kesehatan, pekerjaan, ekonomi, relasi antar sesama keluarga kami juga mau berdoa untuk segala macam pergumulan yang dihadapi oleh gereja ini ya Tuhan, supaya kami semua ini Engkau lawat, dan pergumulan kami yakin tidak lebih besar daripada kekuatan-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, nas pengantar persembahan kita sebagai umat Tuhan. Ini kita diajak untuk berbuah melalui persembahan kita sesuai dengan Mazmur 50 ayat 23 yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan menaikkan pujian dari Kitab Jemaat 403, bait pertama sampai ketiga, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padaku.
Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mbak saya undang bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita mohonkan berkat kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Bapa surgawi Allah yang kekal kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang cerah di pagi hari Minggu ini, kami anak-anak terkesan-Mu telah menyampaikan persembahan syukur bagi-Mu dari berkat-berkat yang Engkau telah anugerahkan kepada masing-masing kami, anak-anak-Mu pribadi, lepas pribadi, melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Untuk itu, berkati anak-anak-Mu yang telah menyampaikan persembahan syukurnya, berkati persembahan ini dan ubahlah benda-benda yang mati ini menjadi karunia-Mu yang hidup, agar dapat dipergunakan untuk menunjang keperluan gereja-Mu di tempat ini, bagi kebesaran dan bagi kebesaran nama-Mu saja dan bagi perkembangan jemaat-Mu di tempat ini dengan baik. Ajarkan kepada setiap kami agar kami dapat memberikan persembahan syukur kepada-Mu hanya yang terbaik saja, dan mampukan setiap kami agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada, seluruh dengan kehendak-Mu saja. Dan berkati penetua yang mengelola persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk menunjang keperluan gereja-Mu di tempat ini secara bijak dan benar. Terima kasih ya Bapak surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu selalu, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa Gereja, roti dan air kehidupan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memujikan pujian pengutusan kita dari PKJ 179, bait yang pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan
umurku, kan ku beritakan sekelilingku, apapun ujung dunia sejauh upahku, apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Terima kasih.